Jadi pada pertemuan hari ini kita membahas yaitu mengenai analisis regresi berganda yang masih membahas mengenai estimasi. Besok baru inferensi, di sana nanti kita uji H0 dan uji HA untuk satu arah dan dua arah. Jadi sekarang kita lihat apa asumsinya, kemudian sama ya, sebenarnya mirip dengan yang kemarin, tapi bedanya sekarang menggunakan dua variabel bebas atau lebih. Terus bisa dengan bentuk fungsional yang lain. Oke, kita bahas yang pertama yaitu kita bahas yaitu apa itu definisi dari model regresi analisis berganda. Jadi yaitu bagaimana menjelaskan variabel Y pada variabel banyak variabel bebas, baik itu X1, X2 sampai ke Xk. Jadi banyak variabel bebas dan terhadap Y. Jadi seberapa besar Y itu dipengaruhi oleh X. Sehingga Y adalah dependent variabel, pas awal-awal sudah belajar ya, atau bisa juga dikenal dengan explainage variabel, variabel yang dijelaskan, kemudian response variabel. Bisa, tapi biasanya kita menggunakan kata-kata yang sering adalah dependent variabel. Kemudian ada B0, ini adalah konstanta, kalau di Stata tertulis const, atau intercept. Jadi intercept yaitu pada saat X-nya yang 0, Y berapa. Jadi asumsi, makanya digambar yang sudah Bu jelaskan dulu. Di intercept itu kalau misalnya ada gambar, ini adalah regresinya, maka ini adalah yang B0. Itu pada saat X kita adalah 0. Pada saat X 0 berapa Y? Ini kan Y. Jadi asumsi bahwa X1, X2 dan X seterusnya itu adalah 0, yang masuk unobserved variabel 0, maka nanti berapa nilai Y? Maka itu yang dikatakan dengan konstanta. Kemudian ini adalah B1, yaitu slope parameter dari X1, kemudian B2 slope parameter dari X2, sampai ke nanti berapa jumlah variabel bebas yang akan kita gunakan dalam penelitian. Tambah dengan jangan lupa yaitu unobserved variable. Kalau di dalam data projection jangan lupa seharusnya ini ada tanda I di sini. Berarti YI sama dengan B0 ditambah B1 X1I ditambah dengan B2 X2I ditambah dengan TD_BK SKI tambah UI. Itu ada data projection. Tapi kalau time series berarti ada T di sini. Jadi nanti kalau buat persamaan di dalam skripsi atau tugas kita, kalau data cross-section, karena pas ibu kan masih cross-section ya, berarti ada I di belakang. Jadi mirip dengan buku kejadian. Ya. Kemudian apa motivasi untuk menggunakan regresi multiple atau regresi berganda ini? Yaitu ada terdengar suara ibu kan? Ada Bu. Okay. Apa motivasi dari multiple regression atau analisis berganda ini? Yang pertama yaitu bisa incorporate more explanatory factor into the model. Artinya adalah bagaimana kita bisa menggabungkan banyak variabel X atau variabel penjelas terhadap model kita.
pokoknya lebih dari 1. Tujuannya apa? Agar nanti nilai S-square semakin tinggi dan tidak hanya satu variabel yang memungkinkan mempengaruhi variabel Y. Contohnya saja, faktor mempengaruhi permintaan. Tidak hanya harga barang itu sendiri, bisa dengan harga barang lain, selera, teknologi, dan banyak hal lainnya. Kemudian yaitu explicitly how these other factors the other would be in unobserved variable. Maksudnya apa? Jadi secara eksplisit dia bisa menahan faktor variabel-variabel lainnya yang otherwise yang seharusnya ada di variabel U. Jadi misal faktor yang tidak diobservasi sebelumnya, tapi bisa kita keluarkan karena dia diduga menjadi variabel yang sangat mempengaruhi. Jadi yang awalnya di unobserved variabel, kemudian kita jadikan dia sebagai variabel X. Allow for more flexible functional form. Jadi bisa kita menggunakan lebih banyak bentuk dari fungsi yang bebas. Jadi maksudnya adalah nanti kita lihat. Jadi kayak variabelnya itu dikodratkan, variabelnya itu dilogaritmakan, atau variabelnya itu nanti dipresentasikan. Itu maksud dari multiple regression. Nah ini contoh cek di buku yaitu contohnya yaitu faktor yang mempengaruhi upah. Di faktor yang mempengaruhi upah, di sini sudah ada 2 variabel sehingga ini menunjukkan bahwa variabelnya adalah variabel analisis berganda. Jadi yang mempengaruhi upah per jam itu adalah tingkat pendidikan dan experience atau pengalaman dalam pasar tenaga kerja. Nah, sekarang yang mengukur pendidikan itu adalah explicitly holding experience phase. Jadi dia mengasumsikan bahwa tingkat pendidikan ini dia keluarkannya si experience ini. Di experience juga mempengaruhi upah gitu. Jadi semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi upah. Walaupun sebenarnya pendidikan dan pengalaman ini sejalan, tapi diasumsikan bahwa dia bisa dikeluarkan. Dia tidak kolinearitas, tidak ada hubungan di sini. Nah, kapan dia akan kolinearitas? Ini kan sebenarnya bisa nih. Semakin tinggi pendidikan pasti pengalaman kerja akan semakin tinggi gitu. Tapi masalahnya adalah dia diasumsikan bahwa tidak ada hubungan gitu. Di cara melihat tidak ada hubungan berarti nanti uji kolinearitas. Uji kolinearitas mungkin ada bab yang akan kita bahas mungkin kalau tidak salah sebelum tes sesudah UTS gitu. U itu variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, atau ini lihat buku dulu. Ya, atau yaitu rata-rata dari nilai yang diperoleh di sekolah terhadap uang yang dihabiskan oleh mahasiswa atau siswa. Jadi rata-rata nilai itu dipengaruhi oleh uang yang dihabiskan oleh siswa dan average family income dan rata-rata dari pendapatan orang tua atau keluarga di sekolah. Nah, idealnya kan ini tidak bisa ya, karena semakin tinggi pendapatan orang tua atau keluarga, pasti akan semakin tinggi pula nanti uang yang akan dihabiskan oleh siswa. Tapi ini kan belum diuji, dia masih buat model. Kalau misalnya nanti ini pendapatannya itu kolinear dengan expense atau uang yang dikeluarkan oleh siswa, berarti tidak bisa menggabungkan keduanya. Jadi kalau di sini dia diasumsikan dia fixed. Makanya ini sebenarnya kemungkinan besar akan terjadi yang namanya kolinearitas. Tapi untuk membuktikannya nanti harus diuji dulu kolinearitas gitu. Tapi yang jelas dia masukin dulu expense 1, average income 1. Expense itu uang yang dihabiskan saat kuliah, belajar, kemudian ini adalah pendapatan orang tua. Kemudian ini adalah rata-rata nilai yang diperoleh. Jadi masing-masing siswa itu menghabiskan uang, dan itu
kemungkinan akan berkorelasi dengan ini, average family income, karena termasuk dalam biaya sekolah. Terus dia mengasumsikan bahwa apa? Kalau menghilangkan variabel ini, maka bisa saja terjadi yang namanya bias estimasi. Apa itu bias estimasi? Yaitu ini, parameter ini berubah-ubah dia dalam menganalisis. Maksudnya dia tidak mendekati dengan nilai yang sebenarnya gitu. Karena diasumsikan bahwa ini average income ini bisa mempengaruhi average dari nilai total. Atau contoh lainnya ini. Nah, ini yang bagian yang ketiga yang Ibu bilang tadi ini. Allow for more flexible functional form. Jadi contoh dari yang faktor yang mempengaruhi konsumsi keluarga itu dipengaruhi oleh pendapatan keluarga dan pendapatan keluarga yang dikuadratkan. Jadi ada model yang baru di sini. Apa itu income-nya dikuadratkan? Berarti boleh Bu, bukannya dibilang harus linear. Nah, yang harus linear adalah B1 dan B2, parameter yang harus linear. Tetapi untuk variabel boleh. Kenapa bisa income semakin, kan berarti gini nih, income-nya kuadrat, di sini juga ada income. Kenapa bisa income di sini kuadrat? Idealnya begini. Semakin jadi income kuadrat itu berarti menunjukkan bahwa jadi saudara besok buat penelitian dia tidak harus yang lurus-lurus saja, bisa juga menggunakan kuadrat ini. Jadi kan kalau kuadrat berarti dia pasti adalah berbentuk parabola. Kalau linear pasti nanti seperti ini kan. Nah, berarti kalau parabola adalah semakin tinggi kita menambah X pada suatu titik tertentu, maka Y akan meningkat. Itu teorinya. Tapi hanya di titik maksimum. Kita tambah lagi misalnya income, maka Y akan turun. Sama dengan ini, income. Kenapa bisa income? Itu dikuadratkan karena biasanya orang kaya itu kan banyak pendapatannya, misalnya 5 juta, 10 juta, bahkan 30 juta. Bukan berarti bahwa misalnya maksimal dia adalah bisa mengeluarkan pendapatan adalah di 20 juta. Pada saat dia mendapatkan pendapatan yang lebih, maka dia tidak lagi mengkonsumsi kan, gitu. Bisa saja dia saving lagi. Makanya pendapatan konsumsinya akan semakin rendah gitu. Dia lebih menggunakan kepada saving atau menginvestasi ke tempat yang lain. Jadi semakin tinggi income, maka akan semakin tinggi konsumsi, tapi hanya sampai satu titik tertentu. Ditambah lagi income, berarti bisa saja konsumsinya turun. Makanya bisa income ini kuadrat di sini. Atau kayak umur. Kayak umur dengan upah tadi. Misalnya di sini adalah upah, di sini adalah umur. Maka umur juga bisa dipakai yaitu H kuadrat. Kenapa bisa H kuadrat? Gini. Semakin tinggi umur, maka akan semakin tinggi upah yang didapatkan. Saya sampai umur yaitu 55. Tapi pada suatu kondisi, semakin tinggi umur, maka upah akan semakin menurun dia. Kenapa bisa menurun? Karena tadi yang Ibu sampaikan, bahwa kalau semakin tua orang tidak bekerja lagi. Pasti banyak yang pensiun, sehingga upah mengalami penurunan. Sehingga upah bisa dikuadratkan. Jadi fungsinya itu bisa menjadi fungsi kuadrat. Itu contoh. Berarti kayak income, kemudian upah, kan banyak tuh model-model yang lain. Atau faktor produksi. Faktor produksi juga bisa dikuadratkan nanti. Semakin tinggi kapital, kemudian hanya sampai misalnya modal ya. Saudara minum air lah misalnya ya. Faktor mempengaruhi orang minum air. Sampai saudara minum ke 3 gelas itu udah maksimal. Tapi kalau diminum air lagi 1 gelas, yang terjadi adalah muntah saudara. Nah, karena muntah itu kan menurun nih. Berarti minum air itu bisa dikuadratkan dengan rasa dahaga saudara, seperti itu. Atau kayak labor terhadap fungsi produksi. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dikuadratkan dalam persamaan regresi linear berganda ataupun regresi linear berganda yang jelas. Karena kalau sederhana kan hanya satu variabel. Gitu. Nah, jadi nanti pas membaca agak berbeda dengan sebelumnya.
Jadi kalau misalnya membaca kan di sini kan hanya income aja, tapi di sini kan juga ada income kuadrat. Maka faktor jadi berapa pengaruh income terhadap konsumsi itu dari sini B1 ditambah dengan 2 B2 income. Jadi cara bacanya agak berbeda dari biasanya. Seberapa besar pengaruh income terhadap seberapa besar pengaruh pendapatan keluarga terhadap konsumsi itu dilihat dari yaitu B1. Misalnya nanti B1 diperoleh yaitu 0,5 gitu. Tambah dengan B2, B2-nya berapa gitu. B2-nya nanti kan ada tuh hasilnya dikali 2 kemudian dikali income. Misalnya dengan income yaitu 1 juta. Ini kita permisalkan dengan berapa nanti income yang akan dihasilkan. Jadi beda cara baca kalau menggunakan fungsi variabelnya yang kuadratik, tapi tetap B2 atau B1 atau variabelnya adalah linear. Nah, ini adalah juga contoh model yang dengan fungsi kuadratik untuk variabel X, tapi B1, B2, B3 ini menunjukkan yaitu linear karena parameternya yang linear nih. The model has to be linear in parameters, not in the variable. Di variable boleh. Jadi kalau di sini bagaimana nanti faktor mempengaruhi penjualan, yaitu dipengaruhi oleh gaji ya, salary, yaitu faktor mempengaruhi gaji CEO itu diperoleh dari penjualannya, kemudian dari CEO10. CEO10 ini adalah kalau di buku yaitu jabatan dari si CEO. Semakin tinggi jabatan CEO maka semakin tinggi gajinya. Tapi diasumsikan di sini dia bisa kuadratik. Artinya semakin tinggi jabatan bisa suatu waktu malah gajinya turun. Itu teorinya gitu. Kalau ini kan lebih ke manajemen ya. Ibu tidak tahu kenapa bisa dia dikuadratkan, tapi saudara harus cari teorinya. Kalau ini kan jelas nih, eduk terhadap upah jelas, semakin tinggi upah, umur, semakin tinggi umur maka upah kan semakin tinggi. Tapi hanya sampai di kondisi tertentu. Naik lagi umur saudara maka nanti upah akan turun. Kenapa? Karena usia produktif hanya sampai di 60. Mungkin di 65 maka tidak produktif lagi sehingga upah bisa turun. Termasuk tadi juga konsumsi. Kalau ini lebih ke manajemen, jadi teorinya pasti anak manajemen lebih tahu. Jadi itu untuk masalah teori. Jadi boleh dengan persamaan logaritma, kuadratik, gitu dan sebagainya. Nah, apa estimasi OLS, ordinary least square? Jadi sama ya, ordinary least square kemarin kita udah bahas, yaitu bagaimana kita melihat list dari square, list square. Kuadrat terkecil dari apa? Yaitu residual. Nah, residualnya itu yang terkecil. Tapi bedanya sekarang tidak hanya B1 lagi, tidak hanya X1 lagi, tapi sudah banyak XX lainnya. Makanya di sini random sample, jadi sampelnya adalah acak. Ada X1, X2, X3, jadi acak dari 1 sampai ke N. Kemudian regresi residualnya, UI sama dengan YI dikurang B0 dikurang dengan B1 head X1I 1 dikurang dengan B2 SI 2 head. Jadi di sini sudah banyak variabel X-nya. Gitu. Nah, kalau mau mencari, silahkan cari lagi kayak kemarin, maka nanti akan diperoleh yaitu berapa B0 head, berapa B1 head, B2 head, dan B seterusnya, yaitu dengan langkah-langkah yang Ibu tunjukkan kemarin untuk mendapatkan B0 head. Intinya nanti kita harus kuadratkan dulu si U head, berarti ini dikuadratkan. YI dikurang B0 head dikurang B1 S1. Anggap 2, berarti nanti kita kuadratkan. Kalau mau jelasnya ada di buku ya, untuk penurunan dari mana nanti dapat B0 head untuk analisis sederhana, analisis berganda, kemudian nanti B1 head untuk analisis berganda dan B2 head untuk analisis berganda. Intinya yaitu harus dengan tadi kita minimumkan sum of square residual, dikuadratkan dia kemudian diminimumkan. Artinya kita turunkan persamaan U ini terhadap X1 terhadap X2
X1 terhadap X2 dan seterusnya. Gitu. Kini Ibu tidak menjelaskan secara detail untuk langkah-langkah matematisnya. Silahkan pelajari sendiri. Nah, berarti interpretasinya apa? Jadi mirip sebenarnya dengan regresi sederhana, tapi di sini sudah banyak X-nya. Oke, BJ di sini. J ini menunjukkan bahwa tidak hanya satu lagi variabelnya. Bisa kalau dua berarti B1, B2. Berarti faktor yang menjadi koefisien dari B itu adalah seberapa besar perubahan Y akibat dari perubahan X. Kalau X1 berarti berapa besar perubahan X1 terhadap Y. Kalau X2 berarti B2 sama dengan do Y per do X2. Berapa perubahan X2 terhadap Y. Kalau B3 berarti do Y per do X3. Berapa perubahan dari variabel X3 terhadap Y. Tuh. Kayak tadi misalnya income, berarti B income sama dengan do Y per do income, do X income. How much ini? Seberapa besar variabel dependen berubah setiap penambahan satu unit dari variabel X. Asumsi adalah apa? Yaitu categories paribus. Faktor lain selain daripada variabel X adalah tetap. Misalnya X1 tadi yang mau kita interpretasikan, maka X2, X3, dan unobserved variable adalah tetap. Dengan asumsi variabel ada tetap. Nah, kita lihat yaitu contoh ini. Yaitu di buku halaman 75, yaitu faktor mempengaruhi IPK. GPA ini seperti IPK lah intinya, atau nilai. Nah, yaitu menggunakan variabel GPA 1 di buku Workrich. Jadi kayak kemarin, berarti saudara silahkan download, buka link buku. Bentar ya. Jadi kita gunakan link buku saja dulu. Silahkan buka statanya. Linknya Ibu share saja kembali di ruang chat. Jadi silahkan klik di ruang chat link tersebut. Kemudian kayak biasa cari data GPA 1.0. Yang tutup video berarti ya seperti yang sudah Ibu bilang selama ini ya. Mulai berasal dari keaktifan saudara. Oke, kan sudah diklik tadi link, kemudian kita cari di sini yaitu GPA, kontrasen sada itu GPA 1. Dan GPA nih. Berarti kita klik GPA 1 ya. Data section yaitu 141, yang ini
kita copy link di atas, Ctrl C, kemudian kita buka Stata. Stata. Ini Stata, asumsi ini belum ada ya. Ini masih kosong asumsi. Nah, kemudian langsung saja di do file, buka nih next do file, klik do file yang ini, new do file editor, kemudian nanti saudara diarahkan ke do file. Jadi kita pengerjaan di do file aja, jangan di komen. Nanti kita buat judul di do file, yaitu pertemuan 4 analisis berganda yang estimasi baru. Berarti kita menggunakan tadi yaitu latihan 3.1 halaman 77. Ini datanya, jangan lupa di copy kan, habis itu hapus yang dash. Karena kemarin kita sudah SSC install, maka tidak perlu lagi, langsung saja use variable tersebut. Ini alamatnya Ibu kirim juga di Zoom ya, jadi saudara bisa copy aja langsung ke Dupa. Sampai sini udah. Coba di running. Klik angka nomor 5, kemudian Ctrl D atau klik Execute dulu. Masuk nggak datanya? Maka saudara cek di data. Masuk datanya seperti Ibu. Di sebelah kanan sudah ada Edge, ada Soft, ada Junior, GPA, ICT dan sebagainya. Sudah? Sudah belum? Oke. Artinya bahwa data sudah masuk. Kemudian kita melakukan analisis regresi sesuai dengan permintaan yang sudah kita lihat tadi di PPT. Faktor yang mempengaruhi GPA yaitu high school grade point average, high school-nya, kemudian ditambah dengan ACT. Berarti ada dua variabel X. Berarti cara meregresinya sama seperti biasa. Nanti di sini kita buatnya di do file saja biar nanti kesimpan ya. Jadi buka di do file. Jadi ini. Kemudian saudara meregresi yaitu jadi variabel apa-apa aja. Karena bingung ya, tapi tidak apa-apa, di komen aja dulu, nanti di copy saja di do file. Berarti rect spasi, kemudian yang ditanya yaitu Y-nya adalah call GPA, berarti ini klik 2 kali. Kemudian variabel X-nya adalah HS GPA, maka cari ini. Kemudian ditambah dengan ACT. Ada 2 variabel bebas, berarti ditambah aja. Jadi kalau misalnya 3, berarti tambah aja di belakang lagi seperti itu. Faktor mempengaruhi nilai IPK yaitu dari high school, GPA dan ACT. Maka kemudian enter. Nah ini, maka diperoleh nilai seperti ini. Saudara bisa copy ini rumusnya tadi, rate call GPA ke Dufan. Ada nampak Dufan Ibu?
Untuk meregresi berarti reg variabel Y terhadap X1 dan X2. Copy saja semua, nanti hasilnya masuk di sini. Di sini aja dulu. Nah, jangan lupa save do file-nya, ketik save, kemudian buat do file pertemuan 3. Ini 4 ya. Analisis berganda. Ini nanti save aja lagi. Nah, terus cara bacanya gimana? Ya seperti biasa. Berarti yang ini konstanta ini yang dikatakan dengan B0, berarti kita bisa buat persamaan tadi, yaitu faktor yang mempengaruhi apa tadi? Collect GPA. Call GPA sama dengan B0 ditambah dengan B1 dari HS GPA, kemudian ditambah dengan tambah dengan B2 dari ACT, tambah dengan unobserved variable. Nah, ini adalah yang head, artinya bahwa ini yang estimasi kita, bukan menggunakan data keseluruhan atau hanya sampel, sehingga ada head di sini. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan. Nah, berarti call GPA ini tetap buat persamaannya bagi call GPA sama dengan B0 berapa? Yang mana yang B0 dalam persamaan? Berapa angka B0? Yang 0,453, 0,009 atau 1,286? Ayo terlihat 2 ribu. Ada, Bu. Berapa B0? Berarti B0 itu konstanta atau intercept. Berarti berapa? Yang 1,286 itu. Oke. Berarti B0 adalah 1,286. Berarti di buku itu digenapkan menjadi 1,29. Sama dengan B1 berapa? B1 adalah faktor yang koefisien dari HSGPA. Berapa? 0,453. Kemudian buat HSGPA. Ditambah dengan ACT berapa B2-nya? 0,0094 ACT. Di dalam membuat persamaan, saudara buat dulu persamaan utama, kemudian baru nanti hasil. Jangan tiba-tiba langsung ada hasil. Nah, kalau misalnya negatif di sini, berarti ganti ini dengan angka negatif. Karena ini kebetulan positif kan, maka di sini positif. Di dalam persamaan, hasilnya positif atau negatif, tetap di persamaan harus positif ya. Nah, cara bacanya sama ya. Berarti kita baca dulu B0, yaitu sebesar 1,29. Artinya apa? Dengan asumsi HSGPA itu tetap dan ACT adalah tetap, maka nilai IPK call dari collected point average-nya IPK-nya call GPA itu adalah sebesar 1,29. Jadi tidak ada HSGPA dan ACT, maka nilainya adalah 1,29. Itu cara bacanya seperti biasa. Nah, untuk B1 berarti dengan asumsi yang lain adalah tetap. Berarti pada saat GPA tadi satuannya, coba kita lihat GPA satuannya di GPA ini ya, HSGPA. Nah, kita lihat datanya satuannya itu berupa apa? Base. Kemudian kita cari HSGPA.
Nah, ternyata satunya itu unit ya, maksudnya itu kayak 3,2 atau 3,6. Berarti 1 unit ya. Maka pada saat membaca di file, membaca B1, ini susahnya kalau kita harus saling share. Nah, ini tadi berarti B1 adalah berarti B1 tadi, maaf ya hilang ya pesanan ibu tadi karena ibu kelas. Berarti yang ini 0,453, ini adalah nilai B1 0,453. Artinya apa? Ketika terjadi kenaikan 1 unit dari HSGPA, maka akan menyebabkan perubahan dari Gold GPA sebesar 0,453. Nah, untuk B2 berarti yaitu 0,009426. Ketika terjadi kenaikan 1 unit dari ACT, maka akan bisa merubah Gold GPA atau Y yaitu sebesar 0,009 poin IPK ya. Dengan asumsi ceteris paribus. Jangan lupa asumsinya adalah ceteris paribus. Dengan asumsi adalah ceteris paribus. Faktor lain selain daripada HSGPA adalah tetap ACT ada tetap, kemudian unobserved variable adalah tetap. Nah, saudara juga bisa mengambil kesimpulan di sini apa? Yaitu dari dua variabel ini yang sangat berpengaruh terhadap IPK siapa? Yang paling berpengaruh siapa? HSGPA atau ACT? Mana yang lebih besar angkanya? HSGPA. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ternyata HSGPA ini High School GPA itu memiliki kontribusi paling tinggi terhadap penentuan IPK mahasiswa. Sedangkan ACT atau Achievement Score atau skor latihan itu hanya 0,09426. Nah, nanti besok kita bahas ini, yaitu signifikan. Dan terlihat di sini bahwa dia tidak signifikan. Jadi ACT tidak signifikan. Jadi di sini nanti tergantung pembimbing saudara ya. Ada pembimbing yang menyatakan kalau misalnya ini kan tidak signifikan, maka tidak perlu dibaca nilai B2 karena dia tidak signifikan. Tapi sesuai dengan buku ya, kita baca dulu B0, B1-nya, kemudian nanti baru kita lihat dia signifikan mempengaruhi atau tidak. Jadi kita urutkan saja. Jadi kalau misalnya ibu pengujinya, maka tetap dibaca B0 berapa, B1 berapa, B2 berapa. Nanti dia signifikan, baru nanti bagian dari inferensinya. Kalau sekarang bagian estimasi, nanti bagian dari inferensi, uji H0 atau uji HA-nya. Gitu. Nah, ini kan kalau misalnya, berarti kita lihat bahwa ACT ini hanya 0,09426. Nah, kemudian kalau di buku dia bilang, cobalah kita menganalisis ACT aja yang mempengaruhi Gold GPA. Berarti di sini kita buat regresi, hanya tidak ada HSGPA. Berarti dia regresi sederhana. Bagaimana nanti hasilnya? Maka kita regresi dia, kontrol D. Maka nanti di hasil akan diperoleh yaitu kalau menggunakan analisis regresi sederhana, ternyata GPA-nya menjadi 0,027. Yang awalnya tadi dengan menggunakan regresi berganda, ACT yaitu sebesar 0,09 mempengaruhi GPA,
Sedangkan pada saat dia menggunakan sederhana, nilai B1-nya adalah 0,27 terhadap bulk GPA atau IPK. Artinya di sini apa? Ternyata berbeda hasil antara regresi sederhana berganda dengan regresi sederhana. Pada saat regresi sederhana ternyata lebih tinggi, bahkan 3 kali lipat dibandingkan, dia bisa meningkatkan 3 kali lipat GPA dibandingkan dengan menggunakan analisis berganda. Tuh. Kalau ini 0,09, ini udah 0,27. 3 dikali 9 kan berarti kan 0,27. Artinya kalau tidak dimasukkan variabel lain yaitu HS GPA, maka nilai dari GPA karena dipengaruhi oleh ACT adalah 0,27, 3 kali lipatnya. Tapi bagaimana dengan R-square? Nah, kita lihat di sini R-square. R-square sebelumnya, kalau menggunakan analisis berganda ini, analisis berganda R-square-nya yaitu 0,176. Ternyata pada saat menggunakan analisis sederhana, R-square-nya adalah 0,0427. Lebih besar kalau misalnya kita menambah variabel lain. Artinya, sebaiknya kita menggunakan adalah analisis regresi berganda. Kenapa? Karena R-square akan semakin tinggi. Kalau ini R-square-nya rendah. Tapi ada yang menarik di sini apa? Yaitu ECT-nya malah berpengaruh signifikan. Itu sebenarnya. Jadi kalau membaca S-square, kemarin sudah Ibu jelaskan. S-square berarti varians yang mempengaruhi Y, jadi ada kata-kata varians di sini, bukan Y. Y dipengaruhi oleh X adalah sebesar 17,6%, bukan. Jadi varians Y yang dipengaruhi oleh X atau varians dari core GPA yang dipengaruhi oleh X berupa HS, GPA dan ACT yaitu sebesar 17,64%. Sisanya sebesar 82,16% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Jadi cara bacanya mirip dengan kemarin tapi dia pakai varians. Kenapa varians? Karena kita melakukan estimasi variansnya yang kita estimasikan untuk S-square, yaitu dari SSE kemarin. Gitu. Ini ya yang Ibu bilang tadi. Jadi dibuatlah persamaannya seperti ini. Kemudian cara bacanya tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, jika kita bandingkan dua variabel dengan set ACT, maka GPA dengan tinggi nilai poin 1 lebih tinggi itu sama saja dia. Nah, ini asumsi yang harus ada di dalam regresi sederhana. Regresi berganda harus sama ya, yaitu deviasi dari regression line itu adalah 0. Kemudian korelasi dari variabel penjelas dan unobserved variabel itu adalah 0. Dan kemudian rata-rata variabel itu sama dengan rata-rata dari variabel Y. Rata-rata variabel X itu diperoleh dari sampel average of Y dan regresi line itu adalah lurus dia. Berarti intinya apa? Dalam regresi kalau kita menggunakan parameter, maka itu nanti adalah hasilnya harus rata-ratanya. Kalau misalnya tidak berubah berarti kalau mengalami perubahan tidak sesuai rata-rata maka data kita sama. Nah, mungkin ini lebih kepada nanti analisis regresi nanti untuk jadi asumsi klasik sebenarnya. Ini Ibu bilang bagaimana cara membaca R-square.
Berarti rumusnya ini bisa saudara cari sendiri dari mana asalnya. Nah, kemudian ini contoh lain yaitu menggunakan explain arrest record. Jadi ini adalah contoh dari latihan yaitu latihan 35 menggunakan crime 1. Jadi saudara bisa buat sendiri ya, gunakan crime 1, berarti cari nanti di link tadi crime 1, kemudian use link yang di atas, kemudian nanti akan diperoleh nanti kesamaan ini. Saudara bisa baca sendiri bagaimana interpretasinya. Gitu. Nah, yang penting itu adalah asumsi-asumsi lagi. Asumsi-asumsi yang akan yang harus dipenuhi dari di analisis regresi berganda. Untuk latihan berarti saudara bisa gunakan sendiri latihannya, kan sudah ditunjukkan tuh cara mengambil data, terus latihanlah sendiri, itu bisa. Kemudian yaitu asumsi. Nah, asumsi tadi yang harus dalam analisis berganda yang pertama yaitu dia harus linear dalam parameter. Artinya jika ini ada persamaan, maka dia harus B1, B2 harus linear dia. Bukan di variabel X, linear in parameter. Dimana semua populasi itu antara Y dan X itu adalah linear. Asumsi yang kedua, MLF 2 adalah random sampling. Random sampling artinya sampelnya adalah acak. Jadi masing-masing populasi bisa masuk ke dalam sampel. Kemudian asumsi ketiga yaitu no perfect collinearity. Jadi tidak boleh adanya hubungan antar variabel penjelas. Tadi kayak tadi kan faktor yang mempengaruhi, ini contohnya yang tadi mempengaruhi skor itu adalah expense dan average income. Nah, ini sebenarnya adalah perfect collinearity. Kenapa? Karena menghabiskan uang bagi siswa itu sangat berkorelasi dengan average income atau pendapatan keluarga. Semakin tinggi pendapatan, pasti nanti akan semakin tinggi pula pengeluaran yang dalam sekolah. Berarti sebenarnya ini tidak boleh digabungkan dalam regresi berganda. Atau contoh lain misalnya faktor yang mempengaruhi tadi upah. Nah, yang mempengaruhi upah adalah pendidikan, tingkat pendidikan dan pengalaman atau kemampuan mahasiswa. Maka tingkat pendidikan dan tingkat kemampuan biasanya tidak boleh digabungkan karena dia perfect collinearity biasanya. Nah, tapi untuk mengujinya maka dilakukanlah uji collinearitas biasanya seperti itu. Jadi dia tidak boleh perfect collinearity. Maka harus dibuang salah satu. Mau menggunakan expense atau menggunakan average income untuk mempengaruhi average score. Nah, ini juga seperti suara. Nah, suara A dipengaruhi oleh share A dan share B. Jadi jelas ini sangat perfect collinearity. Misalnya seperti ini. Faktor yang mempengaruhi penjualan buku gitu di toko di Indonesia, misalnya gitu. Terus saudara masukin yang faktor mempengaruhinya, yang pertama yaitu harga buku di toko A dan harga buku toko B. Maka itu bisa dikatakan dengan tidak perfect collinearity. Tapi kalau misalnya saudara masukin adalah yang mempengaruhi adalah harga buku A dan harga buku B yang sama nilainya, maka itu pasti dia perfect collinearity. Atau kayak faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pengaruh konsumsi tambah investasi tambah government tambah ekspor impor kan. Nah, konsumsi tambah investasi. Nah, konsumsi dan investasi itu kan total dari Y. Jadi kan saudara mencari Y adalah sama dengan C tambah I tambah G tambah ekspor impor. Maka konsumsi dan investasi sebenarnya tidak bisa digabungkan langsung terhadap mempengaruhi. Kenapa? Akan kemungkinan besar terjadi adalah perfect collinearity. Gitu.
Kemudian yaitu asumsi keempat, zero conditional mean. Artinya di sini yaitu nilai dari variabel penjelas itu tidak mengandung informasi mengenai variabel unobserved variabel. Maksudnya kayak tingkat pendidikan berapa, misalnya tingkat pendidikan 11 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Nah, itu tidak mengandung nilai dari unobserved variable, yaitu seperti kemampuan si mahasiswa atau siswa tersebut. Dan ini biasanya kita uji asumsi normalitas. Itulah intinya. Nanti akan dibahas asumsi-asumsi itu di bab-bab satu-satu bab menurut masalah di EPS. Nah, kemudian dari MLR 1 sampai MLR 2 ini harusnya unbiased dalam OLS. Unbiased itu apa? Artinya tadi kan kita melakukan dengan sampel. Nah, sampel itu bisa mewakili populasi. Jadi nanti ini BHET, ini sampel itu bisa mewakili dari nilai yang sebenarnya. Kalau misalnya tadi upah bisa meningkatkan, pendidikan bisa meningkatkan upah 10%, maka berarti secara sebenarnya memang upah bisa meningkatkan, pendidikan bisa meningkatkan upah sebesar 10% gitu. Saya kayak gini. Ini kan mungkin teorinya yang nggak susah, tapi sebenarnya kalau untuk analisis kan mudah, hanya rek sudah selesai. Rek pada bagian S1, S2 mulai sudah dari saya baca. Kemudian tapi yang agak susah adalah apakah dia nanti asumsi harus terpenuhi, itu intinya. Tidak boleh saya Y sama dengan B0 ditambah dengan B1X ditambah dengan B2X. Ada dua variabel yang kita gunakan. Ini adalah nilai sebenarnya dari populasi. Kita menggunakan yaitu Y hat. Head sama dengan B0 ditambah dengan B1X1 tambah dengan B2X2. Ini yang headnya, yang sampel. Nah, nilai sampel ini bisa mewakili dari nilai populasi. Jadi, tidak ada pergeseran dalam perubahan. Misalnya, ketika terjadi 1% naiknya EDUK, maka bisa menyebabkan upah naik sebesar 0,15. Nah, 0,15 ini itu mewakili populasi. Jadi, kalau misalnya ditambah sampelnya, misalnya menjadi 100 gitu, maka dia tetap adalah 0,15. Tidak berubah dia. Semakin ditambah sampel, tapi nanti nilai Y-nya itu konsisten dia, maka itu dikatakan bahwa unbiased OLS. Maka dalam regresi itu dikenal dengan BLUE, Best Linear Unbiased Estimation. Linear berarti tadi yang linear parameter, kemudian unbiased tadi itu tidak berpengaruh dia lagi, tidak bergoyang dia parameternya. Kemudian best itu hasilnya itu yang terbaik. Gitu. Terus ini including pertama ini unbiased tadi ya. Unbiased itu dia bisa mewakili dari nilai yang sebenarnya, atau dia memasukkan variabel yang tidak relevan dalam model, tapi dia tidak akan mempengaruhi. Kemudian menghilangkan variabel, misalnya tadi ada yang berpengaruh kan, maka bisa dihilangkan dia. Jadi intinya dalam regresi berganda, saudara harus melihat sesuai dengan teori, apakah dia bisa digabungkan menjadi mempengaruhi Y atau tidak gitu. Kalau tidak, maka tidak bisa dibuat-buat saja variabel-variabel X1, S2, S3 mempengaruhi Y gitu. Tersedah tidak bisa. Tapi harus sesuai dengan teori. Nanti teori lah yang akan dari teori baru bisa diuji estimasinya gitu. Mungkin ini
Ini teorinya. Kemudian asumsi kelima ini yaitu homoskedastisitas. Homoskedastisitas berarti ini nilai dari variabel penjelas tidak mengandung informasi dari variabel unobserved variabel. Berarti yaitu intinya variabel penjelas, misalnya faktor yang mempengaruhi tadi upah itu adalah pendidikan, kemudian pengalaman. Nah, pendidikan itu tidak akan mempengaruhi, tidak mengandung informasi dari unobserved variabel. Misalnya yang tidak kita masukkan dalam penelitian tadi kemampuan individu. Nah, asumsinya bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kemampuan individu. Nah, tapi bukan secara teori bisa, tapi bagaimana dengan alat? Nah, makanya nanti ada uji homoskedastisitas. Bagaimana rumusnya nanti ada di bab-bab selanjutnya. Intinya berarti dia harus linear parameter, kemudian tadi tidak boleh kolinearitas, kemudian harus homoskedastisitas, kemudian tadi ini harus zero mean condition, ini berarti normalitas sudah 4. Kemudian sample for variance of OLS itu dimana dia harus nih, sample of variable sampling variance of OLS slope estimator. Artinya bahwa tidak boleh berpengaruh antara variabel X dengan Y. Nah, kemudian nih artinya tidak boleh multikolinearitas. Jadi variabel X dengan Y dan X dengan Y lain itu tidak boleh multikol. Artinya bahwa dalam analisis berganda harus memenuhi semua asumsi, khusus untuk yang data cross-section. Jadi mulai dari linear parameter, perfect collinearity tidak boleh, berarti harus non-collinearitas, kemudian harus zero condition mean, ini yang dikatakan dengan normalitas. Kemudian tadi ada apa lagi? Homoskedastisitas, artinya dia tidak boleh heteros, tidak boleh ada keterkaitan antara variabel X dengan lainnya, S1 dengan S2, S3 dengan seterusnya. Kemudian multikolinearitas itu juga tidak boleh. Nah, ini masalah dari multikolinearitas, mungkin tidak perlu dijelaskan secara detail ya. Dari mana asalnya, kalau ada waktu nanti dijelaskan kenapa tidak boleh multikolinearitas. Intinya berarti asumsi klasik ada banyak yang bisa kita ambil, ada 5 tadi. Nah, kalau misalnya asumsi itu terpenuhi, maka dia dikatakan dengan unbiased. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka dikatakan dengan bias. Jadi bias itu artinya parameter saudara, analisis saudara salah gitu, karena tidak bisa dilanjutkan penelitiannya, karena tidak bisa mendukung hasil saudara untuk bisa digunakan ke penelitian yang lain. Variabelnya tidak bisa digunakan di penelitian lain. Nah, kalau misalnya tadi tapi ada yang best OLS itu only best estimator jika MRRS1 sampai MRR2 yang whole. Artinya kalau dia tidak heteros, maka dia dikatakan dengan best. Tapi intinya dalam analisis berganda harus blue ya, best linear unbiased estimation, harus best, artinya dia harus heteros, homos, kemudian linear unbiased, tadi yang tidak boleh collinearity, harus normal dan sebagainya. Mungkin itu dari Ibu untuk materi ini. Jadi nanti saudara, paling kita ada tugas ya, membuat jadi tugas saudara nanti silahkan buat data sendiri, nanti minimal 30 sampel ya, 30 sampel. Kemudian nanti buat aja ceritanya mau meneliti apa, observasinya data cross section ya, berarti responden.
atau daerah, terserah, pada tahun yang sama. Kemudian nanti gunakan regresi linear sederhana. Kemudian nanti bagaimana hasilnya, baca B0, B1-nya bagaimana dan L-square-nya, cukup 3 itu kan. Kemudian nanti lanjut ke analisis berganda. Kemudian dengan data yang sama tapi tambahkan variabelnya. Variabel apa lagi yang ditambah? Misalnya tadi faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Sanjay di kota Payakumbuh gitu kan. Terus berarti sudah ambil permintaan Sanjay berapa, kemudian harga barang tersebut berapa, itu untuk X1. Terus nanti X2-nya apa lagi, S3-nya apa. Jadi silahkan analisis dengan menggunakan stata dan baca nilai B0, B1 untuk analisis sederhana, B0, B1, B2, dan seterusnya untuk analisis berganda. Dan baca L-square-nya. Buat persamaannya, modalnya apa, persamaannya apa, teorinya apa. Jadi misalnya kalau kayak harga dengan permintaan berarti kan negatif. Nah, terus nanti dari teori sudah buatlah persamaannya apa, modelnya, baru nanti hasil dari regresi tersebut. Bu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Oke, paham ya. Jadi silahkan kumpulkan nanti dalam bentuk Word ya untuk minggu depan. Jadi saudara sudah bisa membaca analisis berganda dan selanjutnya. Baru besok minggu depan kita akan baca uji H0 dan ataupun uji HA, apakah menggunakan uji satu arah atau dua arah. Hipotesis satu arah bagaimana, hipotesis dua arah bagaimana. Itu berbeda. Jadi sekarang khusus untuk baca B0, B1 dan S2 saja. Mungkin itu dari Ibu. Silahkan kerjakan sendiri ya menggunakan stata karena nilai akan berdasarkan itu. Oke, Ibu cukupkan sampai sini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa di grup WA saja lagi. Mari kita tutup kelas kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kan kalau langkah-langkah untuk yang kalau buat data sendiri kan sudah Ibu jelaskan kemarin tuh pakai Excel, kemudian import Excel kan sudah. Jadi sudah bisa lihat di sana juga. Kalau yang sekarang kan tadi kita menggunakan data orang. Kalau buat pakai data sendiri kan yang buat di Excel kemudian import Excel-nya di laptop. Itu udah Ibu jelaskan kemarin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mari kita tutup kelas kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya.